Iya, kesadaran. Betul, kesadaran ini sering datangnya itu tiba-tiba. Bisa lewat pengalaman yang mengguncang, lewat percakapan dengan orang lain, atau bahkan saat sedang lelah terus berpura-pura kuat. Dan momen itu membuat seseorang mendapatkan kesadaran. Ada sesuatu dalam diri yang perlu diperhatikan. Kenapa begitu mudah tersulut emosi? Ya, setelah tersulut emosi, sulit untuk meredakannya. Dan itu terjadi berulang kali, bahkan utamanya dengan orang-orang terdekat. Ya, tahap kesadaran tidak selalu mudah. Justru disinilah banyak orang merasa bingung, takut, bahkan bertanya-tanya, kenapa aku bisa seperti ini? Kenapa aku bisa terluka sedalam ini? Tapi jangan lupa, kesadaran langkah penting, ya. Kesadaran adalah langkah penting karena tanpa kesadaran, tanpa sadar ada luka, seseorang tidak mungkin bisa mulai merawat dirinya, memulihkan lukanya itu. Yes. Nah, dan ini pun terjadi. Ya, ini terjadi pada seorang ibu yang kesulitan untuk mengelola emosinya, ya, untuk menerima kondisi-kondisi dalam kesehariannya, bahkan ekspektasinya sangat tinggi terhadap anak, bahkan suaminya. Dan ketika anaknya beranjak remaja, ketika itu ibunya itu sangat emosional. Kemudian dia bilang seperti ini, dalam kondisi ibunya yang sedang marah karena anaknya tidak mencapai ekspektasi dia. Dia bilang, bagaimana saya bisa bahagia kalau mama saja tidak bisa bahagia? Kemudian di kesempatan yang lain, tiba-tiba anak laki-lakinya yang masih SD, ya, bicara secara spontan. Dia bicara apa? Dia sampaikan, saya besok kalau nikah gak mau punya anak, bikin repot. Dengan kata-kata, kalimat dari kedua anak yang dia cintai itu membuka kesadaran. Ya, bagaimana saya bisa membahagiakan anak saya, suami saya, sedangkan saya sendiri tidak bahagia? Kenapa saya tidak bahagia? Bahkan dia semakin terpukul lagi ketika anak laki-lakinya menyampaikan, nanti kalau menikah saya gak mau punya anak, bikin repot. Ternyata selama ini dalam pandangan anaknya, ya, bahwa ibunya itu kerepotan mengurus, ya, mengasuh, mendidik anak-anaknya. Dari situ kesadaran terdalam dia dapatkan, saya harus mencari pertolongan. Saya harus datang ke profesional untuk menemukan apa yang membuat saya begitu mudah marah jika suatu hal tidak mampu dicapai oleh anak-anak maupun suami saya. Saya tidak mau menjadi ibu yang menakutkan untuk anak-anak saya. Saya nggak mau menjadi ibu yang jadi role model bahwa mengurus anak itu sangat melelahkan dan merepotkan. Sehingga anak saya tidak mau punya anak. Saya mau berubah, saya tidak mau seperti ini terus. Dan dari kesadaran itu dia menemukan dirinya. Dia bisa pulang kembali ke dalam dirinya sendiri. Dan dia bisa mengenali dirinya sendiri. Yang awalnya dia menyebut namanya, merasa begitu asing, merasa siapa sih dia. Namun akhirnya dia bisa menyebut namanya dengan penuh kasih sayang, penuh penghargaan bahwa dia hebat, sudah sampai di titik ini dan dia siap untuk memperbaiki semuanya, menjadi ibu yang lebih dikasihi, menjadi ibu yang diterima, menjadi ibu yang penuh kelembutan pada anak-anak, dan juga menjadi seorang istri yang baik. Itu kisah nyata.